Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutia Rahma dengan NPM 23210041. Saya dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bab 19 dan materi yang saya sampaikan yaitu sifat dan contoh. Berikut materinya. Perkiraan laba rugi terdiri atas perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, pendapatan, dan beban di luar operasi. Menurut SAK etap, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih belum diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, yaitu entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka entitas harus mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan beban yang disesuaikan dengan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal jika memenuhi semua kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka entitas harus mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan beban yang disesuaikan dengan tingkat penyelesaian. Selanjutnya, entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari pengguna aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan sebagai berikut. Ditetapkan ketika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas dan jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya, menurut PSAK nomor 23 revisi 2010 23.1, penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Selanjutnya yaitu ada penjualan jasa. Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dan transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Materi selanjutnya, bunga, royalti, dan dividen. Menurut PSAK nomor 23 revisi 2010 2.11, pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas
oleh pihak lain menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Pendapatan dapat diakui dengan dasar sebagai berikut. Bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif sebagai yang dijelaskan di PSAK 55, Revisi 2006, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Materi terakhir yaitu pengungkapan. Menurut SAK etap, entitas harus mengungkapkan yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menunjukkan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari penjualan barang, penyediaan jasa, bunga, royalti, dan dividen. Entitas yang harus mengungkapkan yang pertama yaitu jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam periode pelaporan. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode pelaporan. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Dan entitas yang harus menyajikan adalah jumlah bruto kontrak pekerjaan yang sudah menjadi hak sebagai suatu aset dan jumlah bruto kontrak kerja yang terutang kepada pelanggan sebagai suatu kewajiban. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Menurut penulis, keuntungan gain dapat berasal dari penjualan aset tetap, tukar tambah aset, dan selisih kurs. Sedangkan pos luar biasa adalah kerugian akibat peristiwa yang jarang terjadi, seperti gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Harga pokok penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang yang dijual. Pada perusahaan dagang dihitung dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Beban operasi terdiri dari beban penjualan dan beban umum, serta administrasi seperti gaji, iklan, listrik, telepon, dan biaya perjalanan dinas. Dalam pemeriksaan laba rugi, auditor memperhatikan prinsip konservatisme, yaitu beban yang diperkirakan terjadi harus diakui, sedangkan pendapatan yang belum pasti tidak boleh diakui. Selain itu, auditor menerapkan konsep matching, yaitu pendapatan dan beban harus dicatat pada periode yang sama dengan menggunakan dasar akrual. Auditor juga melakukan berbagai prosedur audit seperti analisis laporan laba rugi, pemeriksaan transaksi, serta pemeriksaan pembayaran dan penagihan setelah tanggal neraca. Tujuan pemeriksaan laba rugi adalah memastikan pendapatan dan beban telah dicatat dengan benar, lengkap, dan sesuai periode akuntansi yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Danisa, NPM 23210046. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah audit. Hari ini saya akan membahas salah satu area paling krusial dalam proses audit laporan keuangan, yaitu tujuan pemeriksaan audit perkiraan laba rugi. Laporan laba rugi adalah cerminan dari kinerja operasional perusahaan. Oleh karena itu, memastikan bahwa angka pendapatan dan beban yang disajikan di dalamnya adalah valid dan akurat, menjadi tanggung jawab utama kita sebagai auditor. Secara garis besar, ada 5 sasaran utama yang ingin dicapai auditor saat pemeriksaan akun laba rugi. Yang pertama, yaitu mengevaluasi sistem pengendalian internalnya. Kedua dan ketiga adalah melakukan uji pisah batas atau catch up untuk pendapatan dan beban guna memastikan kebenaran periode pencatatan. Yang keempat yaitu
menganalisis jika ada fluktuasi angka yang tidak wajar, dan yang kelima yaitu memastikan bahwa seluruh penyajiannya sudah patuh terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku. Mari kita bedah tujuan yang pertama. Yang pertama yaitu memeriksa internal control. Pengendalian yang kuat akan menjamin bahwa seluruh pendapatan yang terjadi hak perusahaan pasti akan diterima dan dicatat. Di sisi beban, pengendalian yang baik akan memicu efisiensi biaya. Auditor harus mengecek apakah perusahaan itu menggunakan metode akrual secara konsisten. Beberapa ciri perusahaan dengan internal kontrol yang sehat antara lain, yang pertama yaitu adanya pemisahan tugas yang jelas agar tidak ada monopoli transaksi. Digunakannya formulir bernomor urut bercetak seperti purchase order atau sales invoice untuk menghindari manipulasi, serta adanya otorisasi berjenjang dan fungsi internal auditor yang aktif monitor keakuratan data. Selanjutnya yaitu tujuan kedua dan ketiga berkaitan erat dengan pengujian cut-off atau pisah batas. Mengapa hal ini sangat kritis? Karena manajemen sering kali tergoda melakukan praktik window dressing, yaitu memoles laporan keuangan agar terlihat lebih indah dari aslinya. Auditor harus memastikan tidak ada pendapatan tahun depan yang ditarik ke tahun ini, atau sebaliknya, biaya tahun ini yang disembunyikan ke tahun depan. Kita juga harus memastikan bahwa tidak ada transaksi pribadi dari pemegang saham atau direksi yang sengaja dimasukkan sebagai pendapatan atau beban di perusahaan demi kepentingan pribadi atau manipulasi pajak. Tujuan yang keempat adalah menganalisis fluktuasi yang besar. Auditor akan membandingkan angka laba rugi bulan demi bulan atau membandingkannya dengan anggaran atau budget jika ditemukan lonjakan atau penurunan drastis. Kita harus mengecek alasannya. Apakah ada salah klarifikasi akun, misalnya biaya penjualan tertukar menjadi biaya umum. Terakhir, kita harus memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan, baik itu di SAK, ETAP, PSAK maupun IFRS. Penekanan di sini terletak pada kelengkapan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kebijakan ini penting seperti metode pengakuan pendapatan akrual, biaya perbaikan, aset tetap, hingga laba rugi dari penjualan aset harus dijelaskan secara transparan kepada publik dan investor. Demikian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Perkenalkan, nama saya Billy Juarta Bangsawan, NPM 23210047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang materi audit prosedur. Yang pertama itu pengertian audit prosedur. Audit prosedur adalah teknik atau langkah-langkah yang digunakan auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Prosedur audit dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa informasi yang diperiksa telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar peraturan atau kebijakan yang berlaku. Selanjutnya itu ada tujuan audit prosedur. Pelaksanaan audit prosedur memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu memastikan keandalan dan kebenaran informasi yang diperiksa. Yang kedua itu menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Yang ketiga mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis audit prosedur. Yang pertama itu ada inspeksi, yang kedua itu ada observasi, dan yang ketiga itu ada konfirmasi. Selanjutnya itu ada pelaksanaan ulang.
Pelaksanaan ulang adalah prosedur yang dilakukan auditor dengan menjalankan kembali suatu proses atau pengendalian yang memastikan bahwa prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan benar. Contohnya itu menguji kembali prosedur persetujuan pembayaran. Terus itu ada pentingnya audit prosedur. Audit prosedur memiliki peran penting dalam proses audit karena membantu auditor memperoleh bukti yang relevan dan andal. Dengan proses audit yang tepat, auditor dapat memberikan kesimpulan yang objektif serta membantu organisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Jadi kesimpulannya itu, audit prosedur merupakan serangkaian langkah-langkah yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Prosedur audit meliputi inspeksi, observasi, konfirmasi, wawancara, perhitungan ulang, pelaksanaan ulang, dan prosedur analitis. Melalui penerapan prosedur audit yang efektif, auditor dapat menilai keandalan informasi, mendeteksi kesalahan, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Suryani dengan NPM 23210050. Saya di sini akan menjelaskan tentang audit prosedur yang disarankan. Audit prosedur yang disarankan adalah sebagai berikut. 1. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pendapatan dan biaya. Lalu yang kedua ada minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingannya untuk periode sebelumnya, dan lakukan analytical review procedures. Yang ketiga ada minta rincian laba rugi untuk periode yang diperiksa yang dibandingkan dengan budget untuk periode yang sama. Hitung variance yang terjadi dalam rupiah maupun persen. Yang keempat ada minta rincian penjualan menurut jenis barangnya atau menurut area penjualannya yang mencantumkan kuantitas barang yang dijual maupun nilai uangnya selama setahun dibuat per bulan. Yang kelima ada periksa cut-off penjualan untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan. Yang keenam, ada periksa subsequent payment untuk mengetahui kemungkinan recording liabilities. Yang ketujuh, ada buat analisis terhadap beberapa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan bisa ditanyakan oleh pihak pajak atau diperlukan dalam pengisian SPT untuk membuat koreksi fiskal atau yang memungkinkan timbulnya contingent liability. Yang ke-8 ada untuk biaya-biaya dan pendapatan yang ada kaitannya dengan pajak harus diperiksa apakah peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. 9. Khusus untuk biaya gaji. Yang A. Periksa daftar gaji untuk 1 atau beberapa bulan, kemudian tes perhitungan PPh 21 untuk mengetahui apakah perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang B. Bandingkan total biaya yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21. Perhatikan apakah PPh 21 ditanggung karyawan atau perusahaan. Yang C. Secara tes basis, bandingkan data yang ada dalam daftar gaji dengan personal file untuk mengetahui apakah jumlah gaji, status keluarga sama atau tidak. Yang D. Lakukan observasi pada saat pembayaran gaji. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang pegawainya banyak untuk mengetahui apakah ada pegawai yang fiktif. Yang ke-10 ada periksa apakah penyajian pos-pos laba rugi sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP, PSAK atau IFRS. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 25, yaitu tentang komputer audit. Yang pertama itu ada pengertian PDA. Secara sederhana, komputer dapat diartikan sebagai seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk memproses data atau fakta. Pemrosesan data secara elektronik tersebut sering disebut dengan PDA atau pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing. Dalam PDA yang sering terjadi adalah proses input masukan, penyimpanan, pengolahan yang mencakup
kalkulasi, klasifikasi, dan manipulasi data atau fakta, penampilan, dan pengendalian. Karena yang diolah atau diproses adalah data atau fakta, tentu data atau fakta tersebut harus berbentuk sesuatu yang dapat dimengerti oleh komputer. Komputer tidak akan dapat melakukan operasi PDA tanpa adanya suatu prosedur yang memerintah dan mengaturnya agar melakukan suatu operasi. Dengan adanya prosedur ini, maka manajemen dapat melakukan pengendalian pengoperasian komputer dalam mengolah data bisnisnya. Adapun unsur-unsur PDA. Unsur-unsur yang mendukung PDA selain perangkat elektronik juga harus ada data yang diolah. Untuk mengolah data menjadi informasi yang diperlukan, prosedur tersebut disebut program. Perangkat elektronik tersebut sering disebut dengan istilah perangkat keras atau hardware yang dapat berupa layar monitor, printer, scanner, mesin CPU, disket, plotter, modem, dan sebagainya. Sedangkan prosedur atau program yang digunakan untuk mengolah data sering disebut dengan perangkat lunak atau software. Adapun data secara fisik terdiri atas kumpulan pulsa-pulsa listrik yang terangkai dalam suatu binary digit atau bit. Bit-bit membentuk byte atau karakter, dan karakter-karakter akan membentuk kata. Unsur-unsur data yang berkaitan dapat dikelompokkan secara logis membentuk suatu rekaman atau record, dan record sejenis akan dikumpulkan dalam suatu file. Terdapat bermacam-macam program menurut jenis pemakaiannya, yaitu yang pertama ada sistem operasi, yaitu program yang dibuat untuk melakukan dasar-dasar operasi komputer. Yang kedua itu ada program paket, yaitu suatu program yang dibuat oleh software yang dimaksudkan untuk memudahkan para pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir itu ada program aplikasi, yaitu suatu prosedur yang dibuat oleh pemrogram untuk mengolah suatu data dalam aplikasi khusus. Dari unsur-unsur yang mendukung PDA, unsur manusia atau brainware adalah unsur yang penting. Karena tanpa adanya manusia, perangkat keras maupun perangkat lunak yang canggih pun tidak ada gunanya. Berdasarkan tugasnya, brainware dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem analis, yang kedua pemrogram, dan yang terakhir adalah operator. Selanjutnya itu ada organisasi PDA. Pengolahan data biasanya mempunyai pola-pola yang harus dimengerti oleh pemeriksa, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pengolahan data terdistribusi, pengolahan oleh pemakai akhir atau end user. Pengolahan data secara sentralisasi biasanya melibatkan sebuah komputer besar atau mainframe sebagai host komputer dan dumb terminal. Database dan program-program hanya berada pada komputer besar sehingga terminal-terminal tidak dapat memproses data sendiri. Pemutakhiran data biasanya secara online. Pengolahan data secara desentralisasi membagi proses kepada sentral-sentral lain yang lebih kecil. Kemudian secara berkala dilakukan pemutakhiran data pada pusat dari jarak jauh atau remote job entry. Sedangkan pengolahan data terdistribusi menghubungkan terminal-terminal dengan sebuah komputer besar. Database terdapat pada komputer besar, tapi suatu saat dapat dengan mudah diambil melalui terminal dan diproses di terminal. Dan hasil akhirnya akan dikembalikan ke komputer besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Dinat Cahya dengan NPM 23210045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Nah, menurut SPAP dalam SA seksi 314.4 nomor 05 sampai 09, pengendalian inter atas pengelolaan komputer yang dapat membantu pencapaian tujuan pengendalian inter secara keseluruhan itu mencakup prosedur manual maupun prosedur yang didesain dalam program komputer. Nah, untuk prosedur-prosedur ini itu terdiri atas yang pertama itu adanya pengendalian umum. Pengendalian umum ini menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan IDP yang terdiri atas pengendalian organisasi dan manajemen, pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, pengendalian terhadap operasi, yang keempat pengendalian terhadap perangkat lunak sistem, dan yang kelima pengendalian terhadap entry data dan program. Yang kedua itu ada pengendalian aplikasi, yaitu di mana pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian umum.
Yang pertama, ada pengendalian operasi. Pengendalian ini itu bertujuan untuk memenuhi pengendalian intern yang berupa pemisahan tugas yang memadai untuk mencegah adanya ketidakcocokan fungsi operasional EDP dalam departemen dan antara departemen EDP dengan pemakai. Dan pencegahan akses tidak sah terhadap peralatan komputer, program, dan file data oleh karyawan EDP maupun pemakainya. Kemudian juga adanya kelemahan dalam pengendalian ini itu biasanya mempengaruhi dari semua aplikasi EDP-nya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian ini adalah yang pertama, penggabungan antara fungsi, sistem analis, program, dan operasi dalam satu orang akan menyebabkan mudahnya orang tersebut melakukan dan menyembunyikan kesalahan. Yang kedua, Departemen EDP itu harus berdiri independen dari Departemen Pemakai. Dengan demikian, manajer EDP harus melapor pada orang atau atasan yang tidak terlibat langsung dalam otorisasi transaksi untuk pemrosesan komputer. Dan yang terakhir, personel EDP itu harus seharusnya tidak mengotorisasi atau menandatangani transaksi atau mempunyai hak atas hasil aset. Nah, dari pengendalian umum ini ada dua, kan yang tadi yang pertama pengendalian operasi dan yang kedua ini adanya pengendalian administratif. Manfaat dan tujuan pengendalian intern yang dicapai dari pengendalian ini yaitu berupa memberikan kerangka untuk mencapai tujuan sistem informasi secara keseluruhan, memberikan arah pengembangan sistem informasi, dan menggambarkan sumber-sumber daya yang diperlukan melalui pembuatan rancangan induk. Yang ketiga, itu ada pengendalian, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, itu ada pengendalian hardware dan software. Dan yang kelima, itu ada pengendalian dokumentasi, yaitu berhubungan dengan dokumen dan catatan yang dirancang oleh perusahaan untuk mengabarkan aktivitas pemrosesan komputer. Dan yang terakhir itu ada pengendalian keamanan, yaitu untuk pengendalian akses atau file dan program. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Balkis Anggraini dengan NPM 23210044 akan menjelaskan materi tentang pengendalian aplikasi. Pengendalian ini berhubungan dengan tugas spesifik yang disajikan oleh komputer. Jenis pengendalian ini didesain untuk memberikan jaminan bahwa pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan data oleh EDP disajikan dengan wajar. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Berikut penjelasannya. Pengendalian input. Pengendalian input didesain untuk memberikan jaminan bahwa data yang diterima untuk diproses telah A. Diotorisasi secara sah, B. Diubah ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer, C. Dapat dipertanggungjawabkan, dan D. Melalui koreksi kesalahan. Yang kedua yaitu pengendalian pemrosesan. Jenis pengendalian ini dirancang untuk memberikan jaminan bahwa pemrosesan komputer telah dilakukan sesuai dengan tujuan untuk aplikasi termasuk. Artinya, semua transaksi yang diproses telah diotorisasi. Transaksi yang tidak diotorisasi akan ditolak dan tidak akan ada transaksi tanpa otorisasi yang ditambah. Pengendalian pemrosesan mempunyai banyak bentuk, tetapi kebanyakan telah diprogram dalam bentuk software aplikasi yang digunakan. Antara lain, A. Program cek untuk mendeteksi hilang atau tidak terprosesnya data. B. Program cek untuk menguji perhitungan aritmatika. C. Program cek untuk menjamin ketetapan posting. Yang ketiga yaitu pengendalian output. Pengendalian output dirancang untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan adalah benar dan hanya personel yang memiliki hak yang menerima output. Ketetapan hasil pemrosesan meliputi file terbaru dan hasil cetakan printer. Prosedur pengendalian output adalah sebagai berikut. 1. Penyeleksian segera atas output untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi. 2. Output harus segera diserahkan ke bagian kontrol dan didistribusikan oleh orang-orang yang berwenang kepada pemakai output yang berhak. 3. Output kontrol total direkonsiliasi dengan input kontrol total untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau ditambah selama proses atau transmisi data.
4. Semua formulir yang penting seperti faktur tagihan, pembayaran harus dipranomori dan dipertanggungjawabkan. 5. Output yang sangat sensitif yang tidak boleh diketahui oleh karyawan pusat komputer harus dihasilkan oleh output yang diletakkan pada tempat yang aman di luar komputer. Yang terakhir yaitu menetapkan prosedur yang menghubungkan pemakai jasa komputer dengan data control group untuk memberikan feedback atau umpan balik melalui kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan PDE, dimulai dari konsepnya, tujuan, dan teknik audit pengolahan data elektronik. Apa sih itu PDE? PDE adalah proses pengolahan data menggunakan komputer dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang berguna. Pengertian pemeriksaan PDE: audit terhadap sistem informasi berbasis komputer untuk menilai keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi. Tujuan pemeriksaan PDE itu ada yang pertama, ada melindungi aset. Yang kedua, ada menjamin keakuratan data. Yang ketiga, ada menilai efektivitas sistem. Yang keempat, ada menilai efisiensi sistem. Dan yang kelima, memastikan kepatuhan. Dan konsep-konsep PDE itu ada yang pertama, konsep pengendalian umum. Di dalam konsep ini ada keamanan fisik, pengendalian akses, pengembangan sistem, backup dan recovery, keamanan jaringan. Untuk konsep yang kedua adalah pengendalian aplikasi terdapat, pengendalian input, pengendalian proses, pengendalian output. Untuk konsep yang ketiga itu ada audit around the computer. Auditor hanya memeriksa input dan output tanpa menilai proses yang terjadi di dalam sistem komputer. Konsep yang keempat itu ada audit through the computer. Auditor menelusuri dan menguji langsung proses pengolahan data di dalam sistem. Konsep yang kelima itu ada audit with the computer. Menggunakan software audit untuk membantu analisis data dan pengujian transaksi. Dalam PDE itu ada keamanan sistem informasi. Yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, availability atau ketersediaan. TABK, teknik audit atau teknik audit berbantuan komputer, digunakan untuk mengolah dan menganalisis data elektronik dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Manfaat pemeriksaan PDE: yang pertama itu ada mengurangi risiko kesalahan, yang kedua ada mendeteksi fraud, yang ketiga ada meningkatkan kualitas informasi, yang keempat mendukung pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya itu, pemeriksaan PDE memastikan sistem informasi berjalan aman, efektif, efisien, dan menghasilkan informasi yang andal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahaya Artain Punami dengan PM 23210049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik-teknik pemeriksaan PDE. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam melakukan pemeriksaan. Antara lain, yang pertama, pengujian dengan data simulasi, yaitu teknik ini sering dipakai karena teknik ini dianggap paling efektif. Yang kedua, pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. Yang ketiga, simulasi paralel. Dengan teknik ini, pemeriksa membuat simulasi pemrosesan dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa, yaitu suatu model aplikasi yang dipakai secara rutin. Yang keempat, pemasangan modul atau program pemeriksaan. Pemeriksa dapat memasang suatu modul atau program pemeriksaan ke dalam program aplikasi untuk memantau secara otomatis sehingga dapat terhimpun data untuk keperluan pemeriksaan. Yang kelima, pemakaian perangkat lunak khusus untuk pemeriksaan.
Dengan memakai perangkat lunak yang disusun khusus untuk pemeriksaan atau audit software, pemeriksa dapat menguji keandalan dokumentasi dan berkas suatu objek pemeriksaan. Yang keenam, metode tracking. Pemeriksa dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program atau sistem aplikasi untuk menguji keandalan kebenaran data masukan dalam pengujian ketaatan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, ada metode pemetaan atau mapping. Program dapat memasukkan kode-kode tertentu yang tidak dikehendaki yang disiapkan ke dalam program untuk kepentingannya. Selanjutnya ada kecurangan komputer. Kecurangan komputer adalah kecurangan yang berkaitan dengan segala kegiatan dengan komputer, yang meliputi manipulasi data, program, serta perangkat keras. Manipulasi data dan program dapat berupa persentase dan penyadapan, penyisipan atau pengubahan, penghapusan, dan pemalsuan. Sedangkan kejahatan terhadap perangkat keras lebih banyak pada pengrusakan dan pemalsuan. Sekian persentase dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.